Kisah ini berlatar di sebuah kota kecil di Oregon pada tahun 1977. Colin Stan, seorang gadis muda yang berusia 20 tahun, memutuskan untuk pergi menumpang kendaraan orang lain. Sebuah kebiasaan yang lazim dilakukan banyak orang pada masa itu untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Di tengah perjalanannya, Colin bertemu dengan sepasang suami istri bernama Cameron dan Janice Hooker. Pada awalnya mereka terlihat seperti orang normal pada umumnya. Janice terlihat sangat ramah yang membuat Colin merasa aman. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Colin masuk ke dalam mobil mereka. Name? Colleen? Hi, Colleen. Oh, it's my friend's birthday. Her 21st. She isn't. It's a surprise. Namun, suasana di dalam mobil itu perlahan berubah menjadi mencekam ketika mereka mulai menjauh dari jalan raya utama. Cameron yang memiliki karakter dominan dan sangat manipulatif dengan cepat mengubah sikapnya yang semula ramah menjadi sangat dingin dan mengintimidasi. Tiba-tiba Cameron menodongkan pisau tajam ke arah Colin dengan ancaman yang sangat nyata. Saat itulah Colin baru menyadari bahwa dia telah terjebak di tangan orang yang sangat berbahaya dan tidak memiliki jalan keluar yang mudah. Put your hands above your head. Oh. Put your head down. Cameron Hooker bukanlah pria biasa. Dia adalah seorang pria sosiopat yang memiliki obsesi gelap tentang kendali, kekuasaan, dan dominasi total terhadap wanita. Colin dibawa langsung ke rumah mereka dan disitulah kebebasannya direnggut sepenuhnya. Sesampainya di sana, Cameron mengungkapkan sisi gelapnya yang selama ini dia sembunyikan bahkan kepada istrinya sendiri. Just try to relax. It'll be over quickly. Yang membuat cerita ini jauh lebih tragis dan kelam adalah peran Janice Hooker. Dia bukan sekadar saksi bisu, melainkan sosok yang terperangkap dalam jaring ketakutan dan manipulasi yang dibuat oleh suaminya sendiri. Cameron berhasil menanamkan rasa takut yang begitu mendalam pada diri Janice, meyakinkannya dengan cara-cara yang kejam bahwa jika Janice tidak patuh atau berusaha melawan, dia sendiri akan menjadi korban berikutnya. Di bawah tekanan psikologis yang hebat dan terus-menerus, Janice akhirnya terjebak menjadi kaki tangan dalam rencana keji Cameron. Dia dipaksa menyaksikan penderitaan Colin setiap harinya. Bahkan terkadang dipaksa terlibat dalam tindakan-tindakan Cameron karena rasa takutnya sendiri yang telah melumpuhkan akal sehat dan nuraninya sebagai manusia. Selama bertahun-tahun, Cameron menjalankan serangkaian taktik manipulasi psikologis yang sangat brutal dan sistematis. Dia memberitahu Colin bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari kelompok rahasia yang sangat kuat dan kejam yang bernama The Company. Cameron mengancam bahwa jika Colin mencoba melarikan diri, melawan atau melapor kepada polisi, kelompok ini akan datang dan menyiksa keluarga Colin hingga tewas. Colin yang saat itu masih sangatlah muda dan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, tidak memiliki cara untuk memverifikasi kebenaran ancaman tersebut. Sehingga dia akhirnya mempercayai kebohongan Cameron secara mutlak. Dan isolasi inilah yang membuat jiwanya perlahan hancur dan tertutup. Dia tidak memiliki akses informasi, tidak memiliki teman bicara, dan hanya bisa mengenal dunia luar melalui pandangan Cameron yang sepenuhnya terdistorsi oleh gangguan mental. Kehidupan di dalam rumah itu sangatlah mencekam setiap detiknya. Selain dipaksa masuk ke dalam kotak kayu yang sempit, Cameron sering memasang alat penyiksa seperti rantai di bawah tempat tidur untuk memaksa Colin tidak bisa bergerak bebas. Setiap kali Cameron merasa perlu melakukan hukuman, dia tidak segan menggunakan cambuk atau alat-alat lainnya untuk menyiksa secara fisik. Colin dipaksa menekan kontrak perbudakan yang gila, di mana dia harus melayani semua keinginan Cameron sambil terus hidup dalam ketakutan yang mengecoh nafas. Namun di balik rasa putus asa yang menyiksa itu terselip secercah kekuatan mental yang luar biasa dari Colin. Dia belajar untuk menuruti setiap perintah Cameron dengan sangat patuh agar pria itu merasa memiliki kendali penuh. Ini adalah taktik bertahan hidup yang sangat cerdas. Dengan menunjukkan kepatuhan, dia berhasil mengurangi intensitas penyiksaan fisik yang dilakukan oleh Cameron. Dia perlahan-lahan menjadi bayangan dari dirinya sendiri, menunggu saat tepat untuk menemukan celah dalam sistem kontrol yang telah dibangun dengan sangat ketat oleh Cameron. Tahun demi tahun berlalu dan kondisi mental Janice pun mulai berubah karena trauma yang dia saksikan sendiri. Dia mulai melihat kekejaman suaminya sudah melampaui batas kewarasan manusia. Di tengah rasa takut yang masih menghantuinya,
Janice perlahan mulai menyadari bahwa dia dan Colin hanyalah pion dalam permainan kekuasaan Cameron yang tidak waras. Dia mulai merasakan empati yang dalam pada Colin, dan hubungan di antara kedua wanita ini perlahan berubah dari rasa takut menjadi semacam ikatan rahasia yang rapuh namun penuh makna. Mereka diam-diam berbagi penderitaan yang sama di bawah bayang-bayang pria yang sama-sama mereka takuti. Titik balik yang dinanti-nantikan akhirnya terjadi ketika Cameron mulai kehilangan kendali atas egonya yang semakin besar dan merasa tidak tersentuh. Dia mulai membuat kesalahan fatal dalam prosedur pengawasan yang selama ini sangatlah ketat. Kepercayaan diri Colin yang perlahan tumbuh dan didorong oleh tekad yang kuat untuk kembali ke pelukan orang tuanya akhirnya menemukan jalan keluar. Janice yang sudah tidak tahan lagi dengan kekejaman suaminya akhirnya menemukan keberanian luar biasa untuk membantu Colin melarikan diri. Namun bagi Colin perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dia harus berjuang untuk belajar kembali cara hidup di dunia normal yang sudah berubah drastis setelah 7 tahun dia hilang. Film ini bukan sekadar cerita kriminal biasa, ini adalah pengingat yang sangat menyakitkan tentang betapa rapuhnya kebebasan manusia dan betapa mengerikannya kekuatan manipulasi psikologis dalam tangan yang salah. Colin adalah sosok pahlawan bagi dirinya sendiri dan seorang wanita yang menolak untuk menyerah pada nasib yang telah dipaksakan padanya oleh orang lain.